Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat-Nya kita bisa melakukan sosialisasi ini. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Dwi Arisa Putra. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Semarang dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan di semester 6. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pemberantasan penyebaran nyamuk. Nah, untuk teman-teman ketahui sendiri, negara kita, Indonesia, adalah negara tertinggi kedua di dunia setelah Brazil yang tingkat terkena demam berdarahnya itu sangat tinggi. Nah, untuk teman-teman ketahui sendiri, demam berdarah merupakan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Nah, nyamuk yang menyebabkan demam berdarah ini sendiri merupakan jenis nyamuk Aedes aegypti. Untuk DBD sendiri, secara pribadi saya pernah mengalami DBD saat saya masih kecil. Ciri-ciri saat terkena DBD atau gejala-gejala terkena DBD sendiri adalah terdapat beberapa bintik merah di badan, kemudian panas demam tinggi sekitar 40 derajat, kemudian mual, pusing, muntah, seperti itu. Nah, cara pemberantasan DBD atau pemberantasan nyamuk itu sendiri bisa dikatakan cukup mudah. Cara yang paling efektif tentu saja dengan proses fogging atau pengasapan. Nah, untuk proses pengasapan ini sendiri biasanya teman-teman bisa request atau minta oleh Dinas Kesehatan daerah atau dari pihak Dinas Kesehatan untuk melakukan proses fogging. Nah, proses fogging itu atau proses pengasapan itu sendiri lebih baik dilakukan saat nyamuk-nyamuk Aedes aegypti melakukan penyerangan, biasanya pada waktu jam 7 pagi sampai jam 10 pagi atau tidak jam 2 sampai jam 5 sore. Nah, dalam pemberantasan nyamuk itu sendiri memang lebih baik atau lebih mudah memberantas nyamuk yang belum dewasa atau masih larva-larva atau bintik-bintik nyamuk itu. Untuk nyamuk dewasa bisa dikatakan cukup sulit tapi masih mungkin untuk diberantas. Nah, dalam pemberantasan nyamuk ini sendiri pemerintah menyiapkan beberapa langkah atau sesuatu yang bisa kita lakukan, yaitu 3M, yaitu menguras air bak, menutup tempat-tempat penampungan air, dan juga merecycle barang-barang yang tidak berguna agar tidak menjadi sarang nyamuk. Nah, untuk menutup tempat-tempat penampungan air sendiri itu dikarenakan nyamuk merupakan hewan yang habitatnya itu di sekitaran air. Nah, agar nyamuk tidak bertelur atau berkembang biak di sekitar air yang ditampung, kita harus menutup tempat-tempat penampungan air itu sendiri, seperti toren ataupun genangan air yang tidak berguna, kita harus membuangnya. Nah, untuk kemudian kita harus menguras tempat penampungan air, karena nyamuk paling suka dengan tempat-tempat yang akhirnya itu bisa dikatakan jernih tapi bisa menjadi tempat untuk mereka berkembang biak. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, teman-teman bisa menguras tempat penampungan air, seperti kita harus sering-sering menguras bak mandi kita, atau kita harus membuang air yang tidak berguna agar tidak bergenang. Itu bisa menjadikan sarang nyamuk itu sendiri. Nah, kemudian kita harus mengubur barang bekas. Kenapa kita harus mengubur barang bekas? Karena barang bekas menumpuk dan lama tidak digunakan juga bisa menjadi tempat tinggal oleh nyamuk itu sendiri. Nah, agar barang-barang tersebut tidak dijadikan sarang nyamuk itu sendiri, kita harus mengubur ataupun membakar barang-barang yang tidak berguna. Jangan sampai menumpuk ataupun mengumpul dan menjadi sarang nyamuk itu sendiri. Kemudian kita bisa mencegahnya dengan menggunakan obat anti nyamuk, bisa ada yang semprot ataupun yang bakar. Nah, obat nyamuk itu sendiri bisa dikatakan cukup efektif untuk mengusir maupun memberantas nyamuk itu sendiri, walaupun tidak berdampak besar
namun bisa menjadi langkah yang cukup efektif dalam mencegah penyebaran nyamuk itu sendiri. Kemudian kita harus mengenakan pakaian tertutup saat keluar dari rumah. Ini untuk mengantisipasi apabila ada nyamuk yang menggigit badan kita. Nah, dengan menggunakan pakaian tertutup kita bisa mencegah DBD itu sendiri. Ya, karena apa? Nyamuk biasanya menyerang lengan atau kaki manusia. Nah, dengan menggunakan pakaian yang tertutup kita bisa melakukan pencegahan itu sendiri. Langkah selanjutnya adalah menggunakan selambu atau kelambu saat tidur. Nah, saat kita tertidur, biasanya nyamuk akan menyerang atau menggigit badan kita saat kita tertidur. Nah, untuk melakukan pencegahan tersebut, kita bisa menggunakan selambu atau kelambu untuk mencegah nyamuk itu masuk. Langkah selanjutnya bisa teman-teman lakukan adalah meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah ataupun di luar rumah. Nah, beberapa tanaman yang cukup efektif dalam mengusir nyamuk itu sendiri adalah seperti tanaman serai wangi, lemon balm, lavender, dan geranium. Nah, teman-teman bisa mencari tanaman-tanaman tersebut dan meletakkannya di dalam maupun di luar rumah untuk mencegah ataupun memberantas nyamuk itu sendiri. Langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah menghentikan kebiasaan menggantung pakaian. Karena apa? Pakaian-pakaian yang telah kita gunakan dan kita gantung bisa menjadi sarang nyamuk itu sendiri atau tempat nyamuk bisa berkembang biak ataupun untuk bersembunyi. Nah, untuk melakukan pencegahan itu kita bisa menaruh pakaian-pakaian yang kotor yang telah kita pakai langsung ke mesin cuci ataupun tempat pencucian. Agar apa? Agar nyamuk itu sendiri tidak berkembang biak dengan leluasa. Tapi yang paling wajib memang kita harus menjaga kebersihan lingkungan, rumah, dan juga badan kita sendiri. Karena apa? Nyamuk tidak akan menggigit kita atau menyerang kita apabila kita selalu menjaga kebersihan itu sendiri. Nah, untuk teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa teman-teman pahami dan juga bisa teman-teman praktekkan sendiri di rumah. Kesehatan merupakan bagian terpenting dari kehidupan manusia. Apabila kita sehat, segala aktivitas yang kita lakukan pasti akan terasa lancar dan juga menyenangkan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.